Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, di video kali ini saya bahas lagi aplikasi penghasil uang untuk kedua kalinya bernama Consor Payment. Ini di grup Telegram Consor Official. Consor Payment itu dengan website consor.io, oke? consor.io, oke, .io. Nah, aplikasi ini indikasi money game Ponzi, teman-teman. Investasi bodong. Oke. Menawarkan apa ya di sini? Lupa saya. Nah, menawarkan ini nih. Mining NFT atau beli alat mining, dan lupa saya ini modusnya, apalagi agak banyak sebetulnya teman-teman ya. Nanti kita lihat, nanti kita scroll lagi di grupnya di sini. Nah, intinya aplikasi Consor Payment ini akan mengadakan BOP Akbar. Oke. BOP Akbar hadir untuk 200 peserta. Oke. Di jalan ini ya, Pakuning Ratan, Yogyakarta. Rabu 23 November 2022. Nah, ini kan investasi nih ya, investasi ataupun ya NFT, investasi NFT apa ya, Bapepti harusnya ini ya. Kalau ada investasi lain selain jual beli NFT atau ya investasi di NFT, itu harus ada izin OJK gitu. Intinya kalau ini berkaitan dengan aset digital seperti NFT, kripto, ya, trading lah kayak gitu, ini harus terdaftar di Bapepti. Nah, kalau ada semacam investasi keuangan lainnya, harus ada izin di OJK, teman-teman ya. Nah, pertanyaannya di sini kan akan melakukan acara gitu ya, akan melakukan acara di Yogyakarta. Pertanyaannya, Bapepti diundang nggak? Ya. OJK diundang nggak? Ini kan investasi ya. Di dalamnya ada pengumpulan dana masyarakat, teman-teman. Harusnya Bapepti, OJK diundang gitu ya. Ini kan besok tanggal berapa ya? Saya bikinnya tanggal 22 November nih video ini ya. Jadi tanggal 23 November. Oke. Nah, pertanyaannya, Bapepti diundang nggak? OJK diundang nggak? Satgas Waspada Investasi diundang nggak gitu? Nah, saya cek di sini anggota-anggotanya banyak, atau ada yang ex member VTube, ada yang bermain aplikasi Ponzi, investasi bodong lainnya gitu. Jadi ini yang di grup ini kebanyakan pemain, teman-teman, pemain investasi bodong gitu. Jadi jangan heran teman-teman ya, investasi bodong itu ada pemainnya ya, kayak judi lah gitu. Kalau judi sih lebih gentle gitu, judi is judi gitu. Meskipun saya bukan pemain judi, tapi saya rasa judi lebih gentle ya. Tidak berkamuflase di investasi gitu. Sedangkan investasi bodong, skema Ponzi, selalu memakai kedok atau berkamuflase, selalu ada modusnya gitu, teman-teman. Sekali lagi pertanyaan saya, untuk Consor Payment ini yang akan menyelenggarakan BOP Akbar gitu kan di Yogyakarta tanggal 23 November, OJK, Bapepti diundang nggak? Itu saja sih pertanyaannya. Kalau nggak diundang, nanti saya bantu kirim undangan ke Bapepti dan OJK gitu, teman-teman ya. Ya biar jelas gitu, regulasinya kan harus jelas. Ini terdaftar nggak di OJK atau di Bapepti gitu. Terus kita lihat-lihat lagi skemanya, kita ingatkan lagi ya. Nah, percaya nggak teman-teman, di sini banyak pemain investasi bodong.
mereka menawarkan lagi nih Power Tech. Nanti saya bahas lah ini khusus ya. Power Tech. Oke. Ini aplikasi Ponzi, teman-teman. Investasi bodong. Nanti saya bahas khusus lah yang Power Tech ini. Nah, teman-teman di sini mau mulai bisnis tanpa takut rugi. Bisnis apa yang nggak ada ruginya gitu? Bisnis itu kan pasti ada untung ada rugi. Investasi itu ada untung ada rugi. Justru teman-teman semua, khususnya orang awam, harap hati-hati kalau ada yang menawarkan investasi yang untung terus. Gak logis itu. Mau bisnis apapun, mau investasi apapun, semuanya fluktuatif, naik turun, kadang stabil naik turun kayak gitu ya. Nggak ada tuh investasi yang beneran itu, bisnis yang beneran itu nggak ada yang untung terus ya. Tahu e-commerce seperti Goto, Gojek, Tokopedia, Shopee, terus platform Ruang Guru, terus bahkan Facebook, itu kan sekarang lagi banyak PHK, teman-teman. Itu artinya sepintas saja adanya PHK berarti adanya pemangkasan gitu ya. Pemangkasan ya finansial dari perusahaannya. Kalau untung terus nggak mungkin banyak PHK sekarang ya. Itu bisnis yang beneran. Nah, hanya investasi bodong, teman-teman, yang menawarkan bisnis atau investasi yang untung terus. Ditambah di sini program referralnya, teman-teman ya. 8 level. Oke, 8 level ya. Komisinya. Nah, di sini membangun sukses. Sebetulnya sudah pernah saya bahas, tapi saya ingatkan lagi supaya orang-orang lebih berhati-hati. Nah, di sini teman-teman ya, terhitung sudah 135,6 juta yang sudah WD gitu sampai hari ke-25 sebulan gitu ya. Terus di sini nah PT Digital Semesta. Oke, ini mirip dengan apa ya kemarin itu X Toko ya, udah jelas Ponzi, pasang bukti pendaftaran Kominfo. Lucu. Nah, di sini PT Inti Digital Semesta Consor Payment telah terdaftar di Kementerian Kominfo. Wih, bener nggak tuh? Soalnya gini teman-teman, sekarang di website PSE Kominfo itu nggak bisa nyari di kolom pencariannya gitu. Bayangkan dong, ribuan aplikasi di scroll gitu kan, mau dalam ataupun luar negeri ada di PSE Kominfo. Kalau dulu di PSE Kominfo itu kan masih ada ya, kita nyari misal Consor Payment, ketik saja namanya di website PSE Kominfo untuk melihat terdaftar tidaknya, terdaftar nggak gitu ya. Contoh lah Fitup, dulu kan ada bukti pendaftaran di Kominfo. Fitup ya, kita ingatkan lagi dengan Fitup, tapi tidak terdaftar di OJK gitu. Jadi Kominfo itu untuk registrasi aplikasi atau websitenya, teman-teman. Jadi biasanya Kominfo itu tidak apa ya, bukan regulasi lah, bukan regulasi untuk melegalkan investasi. Jadi hanya ya tempat mendaftar aplikasi ataupun website, teman-teman. Jadi kalau ini disebut investasi atau bisnis, minimal ini kan tadi ada NFT ya, mining kayak gitu ya, harus terdaftar di Bapepti ya, Badan Pengawas Perdagangan dan Komoditi gitu. Lupa saya Bapepti itu apa ya singkatannya. Yang jelas Bapepti lah, yang di bawah Kementerian Perdagangan. Nah, terus apalagi di sini? Oke, terus di sini ya. Nah,
komisi undang temannya gila ini, 8 level. Ini rabat gacor nih kalau kata pemain Ponzi ya. Ini tuh investasi bodong teman-teman. Nah di sini seperti kata OJK, ketika teman-teman atau kalian ditawari investasi bodong, money game, skema Ponzi, selalu ingat 2L, logis dan legal, atau legal dan logis. Logis aja dulu. Ini logis enggak? Maksud logisnya di sini teman-teman. Ini kan bisnis investasi. Rig mining harga 300.000, penghasilan harian 3.000 rupiah, kontrak unlimited. Mining pool 1.500.000, penghasilan 15.000 per hari. Oke, teman-teman di sini perhatikan penghasilannya. Oke, harga dan penghasilannya. Oke, perhatikan di sini. Nah, ini ciri-ciri investasi bodong, skema Ponzi. Terlebih di atasnya ada komisi undang teman 8 level, 8 generasi gitu. Nah, seperti kata OJK, logis enggak ini? Sebelum menawarkan atau menentukan investasi itu. Gini ya teman-teman, kalau investasi yang legal, yang bisa dikatakan aman, itu tidak mungkin menawarkan penghasilan stabil tiap hari. Ini kan harga 300.000, penghasilan 3.000 per hari. Itu kan penghasilan pasti, penghasilan fix ya. Teman-teman di sini melihat nggak ada kemungkinan risiko? Ada nggak? Nggak ada. Ini nyaris tanpa risiko. Semuanya untung terus. Minimal 3.000 perak per hari gitu. Sedangkan bisnis itu pasti ada risiko. Risikonya itu untuk yang legal, yang aman, itu bukan scam. Scam itu artinya penipuan teman-teman ya. Scam itu bukan tutup atau berhenti beroperasional ataupun bangkrut, bukan. Scam itu artinya penipuan. Biasanya kalau sudah scam atau melakukan penipuan, biasanya member-membernya, leader-leadernya, upline-nya nyebutnya bisnis itu semuanya ada risiko. Nah, tapi kan di awal-awal mereka promosi hampir di sini nyaris nggak ada risiko gitu ya. Jadi ini jelas, ini menawarkan penghasilan yang fix tiap harinya teman-teman, apalagi yang 50 juta tuh. Jadi intinya teman-teman, aplikasi seperti ini money game, skema Ponzi. Jadi membayar membernya ya dari member orang lain ya. Maksud saya dari member lain. Nah misal kayak gini, ini kan udah jelas 10% gitu kan. Misal ini 8 level ya. Nah misal si A di sini ya, upline-nya, leadernya mengundang si level 1, mengundang si level 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ketika si level 1 deposit, si A akan dapat 10%. Ketika si level 2 deposit, si A akan dapat 5%. Ketika si level 3 deposit, si A akan dapat 3%. Totalnya berapa? 15, 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23% nih. Jadi seperti itu teman-teman. Terus ngalir si persentase ini ke si A yang menjadi leader. Dari sini teman-teman pasti tahu siapa yang diuntungkan. Ya si bebek culas ya, si leader si A gitu, yang nantinya kemungkinan akan jadi korban yaitu si level 8. Oke, dari 5 sampai 8 lah ini, itu akan menjadi korban gitu. Jadi uangnya dibagi-bagikan ke
offline-nya yang mengajak pertama kali, itulah money game, skema Ponzi, investasi bodong, salah satu jenis kejahatan dalam dunia bisnis ataupun investasi. Cek di OJK, aplikasi ini tidak terdaftar di OJK. Cek di Bapepti, aplikasi ini tidak terdaftar di Bapepti. Silahkan cek. Saya sudah mengecek sebelumnya. Saya sudah menanyakan. Saya juga sudah informasikan ke OJK bahwa ada aplikasi investasi bodong yang saat ini sedang gencar dipromosikan, yaitu Consor Payment. Saya sudah kirim laporan ke OJK, ke Bapepti juga, karena di sini kan ada mining, ada NFT. Ya, kita tunggu saja apakah nanti masuk daftar entitas ilegal SWI. Gitu. Yang jelas sebagai warga negara yang baik, sesuai kata ya pemimpin ya di negara kita, khususnya di lembaga OJK. Kalau Anda melihat, mendengar, ataupun menjadi korban, bahkan menjadi korban, harap laporkan ya, korban investasi bodong, harap laporkan. Jangankan korban, ketika kita melihat, mendengar saja itu, wah ada investasi bodong, ya sebagai warga negara yang baik, bukan sok baik gitu, ya laporkan. Kalau sudah dilaporkan, ya terserah regulator dong, terserah regulasi mau menindak atau enggak gitu. Nah kalau ini ada kawan-kawan dari OJK, nih ada aplikasi bernama Consor Payment yang akan mengadakan acara pada tanggal berapa ya? Tanggal 23. Oke. Di Jogja. Alamatnya sudah ada, Gria Jogja Hotel. Nah, barusan saya lagi bahas ini. Ada lagi aplikasi baru namanya Freezer Health NL versi 3. Mirip banget PP ya, NL sama PP. PP itu PP infrastruktur, abal-abal yang mencatut nama PP infrastruktur. NL juga yang mencatut nama NL Green Power, jadi NL kekuatan hijau kan. Nah ini bukti member-member Consor Payment itu memang residivis Ponzi ya. Yang di-share-nya pun ini aplikasi-aplikasi Ponzi, investasi bodong. Itu teman-teman ya. Jadi ini berbahaya sekali. Nanti saya bahas lah. Tadi ada dua ya. Nah ini Power Tech sama apa nih tadi, sama Freezer Health. Nanti saya bahas. Intinya teman-teman, ini adalah investasi bodong, skema Ponzi. Jadi harap hati-hati teman-teman ya, kalau ada yang sedang ditawari Consor Payment atau aplikasi atau website investasi bodong lainnya gitu. Oke. Karena perlu teman-teman ingat satu hal, di balik scam atau penipuan investasi bodong, money game, skema Ponzi itu selalu ada korban, dan korbannya selalu orang awam. Mereka pemain Ponzi tahu kapan main, kapan mundur gitu, karena ini sudah mainan mereka ya, penikmat investasi bodong, money game, skema Ponzi. Ingat saja teman-teman ya, investasi bodong, money game, skema Ponzi itu ada pemeliharanya, ada penikmatnya gitu. Jadi di balik korban, orang yang menjadi korban itu ada orang yang diuntungkan, yaitu leader upline Ponzi, leader Ponzi gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga teman-teman semua bukan bagian dari korban investasi bodong, money game, skema Ponzi. Harap hindari teman-teman. Bisnis itu fluktuatif ya, nggak bisa untung terus, nggak bisa profit stabil 3.000 5.000 tiap hari, nggak bisa, naik turun seperti halnya usaha. Sekarang untung, besok bisa rugi. Dan
seterusnya. Gitu. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.